Yang terakhir di sini kita akan bahas kuadran. Oke. Nah, teman-teman pernah dengar apa itu kuadran dalam dalam Kartesius ya. Jadi kan ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini X, ini Y. Kalau kita lihat ini kan terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang biasa kita sebut dengan kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sama kuadran 4. Ya. Nah, coba teman-teman perhatikan. Pertanyaannya di sini adalah apakah nilai sin, cos, tan dan perbandingan trigonometri yang lain pada masing-masing kuadran ini nilainya sama? Jawabannya belum tentu sama. Ya. Kenapa kok bisa gitu? Nah, coba sekarang kita perhatikan ya. Misalkan di sini saya bentuk suatu lingkaran. Oke. Anggaplah ini lingkarannya bagus ya. Coba bisa nggak sih? Kalau nggak salah bisa bentuk lingkaran deh. Nah, ini bagus. Anggaplah ini posisinya beneran di tengah. Nah, ini kayaknya di tengah. Oke. Ya. Nah, ini ada lingkaran. Dia punya jari-jari R. Oke. Nah, gimana caranya kita cari jari-jari ini? Kita bisa mencari nilai jari-jari dari titik ini nih. Nah, sebenarnya kan lingkaran ini, garis keliling ini kan terbentuk dari banyak sekali titik-titik, ya nggak? Yang saling berdempetan sehingga bisa kita tarik garis dengan menghubungkan titik-titik tersebut, betul kan? Nah, sekarang untuk dapat bisa titik ini kan kita bisa didapat dengan koordinat. Ini kan pasti titik X, Y, betul ya? X-nya berapa? Oke, warna lain deh. X-nya berapa? Y-nya berapa? Nah, nilai Y ini bisa kita siniin ya. Nah, jadi ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Boleh kita gambarkan di sini, kita perbesar di sini. Nah, ini nilai R-nya. Ini nilai X-nya. Ini nilai Y-nya. Nah, oke. Ya. Ini theta. Oke. Nah, ini kan sebenarnya X dan Y ini kan kita dapat dari titik yang ada di sini. Ini kan koordinat ya. Koordinat X, Y, titik koordinat. Nah, berarti kalau misalkan di sini pertanyaannya kita mau cari sin theta, berarti tinggal kita dapat dari koordinat Y dibagi radiusnya atau jari-jari. Ya kan ya, sin depan miring. Nah, sekarang kalau nyari cos theta, berarti gimana nyari cos theta? Samping miring koordinat X dibagi jari-jari. Sekarang kalau mau cari tan theta, berarti gimana? Jari-jari Y koordinat Y dibagi dengan X ya. Nah, ini untuk yang di sini. Sekarang misalkan kita saya mau ganti ininya.
kan tadi R-nya ya, berdasarkan titik yang ada di sini. Sekarang kalau di sini ini kan R-nya juga sama ya, tapi koordinatnya kan di sini. Iya nggak? Ini kan juga R kan? Nah, tapi titiknya, titik di sini ini ada di sini. Berarti dia tuh nilainya apa nih di sini? Negatif X, Y. Betul nggak? Nah, kalau kita lihat di sini berarti mencari nilai sinnya gimana? Sin theta. Jadi tinggal kita gambarin aja. Gambar segitiganya kan gini. Berarti ya, ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya, ini nilai R-nya. Berarti tetanya ini. Kalau nyari sin theta, berarti sin depan miring. Berarti koordinat Y dibagi R. Kalau nyari cos theta, berarti cos samping miring. Nah, perlu diingat ini koordinat di sini, titik yang ada di sini. Nah, ini tuh nilainya negatif. Ya enggak? Karena titik yang ada di sini nilai X-nya kan negatif X, Y. Makanya nilai X-nya tuh negatif. Jadi min cos theta min koordinat koordinat X dibagi dengan jari-jari. Sekarang kalau nyari nilai tan-nya, tan desa, berarti koordinat Y dibagi negatif X gitu. Nah, sekarang kalau misalkan nyari yang di sini, sama juga R-nya kan, panjang R-nya, tapi titik di sini ini nilai X-nya negatif, nilai Y-nya juga negatif. Nah, ini nih segitiganya nih. Ya enggak? Jadi gambarnya tuh gini. Ini negatif Y, ini negatif X. Ini R-nya. Nyari tetanya. Jadi gimana? Sin theta sama dengan berapa berarti? Sin depan miring min Y per R. Nilai cosnya berarti cos samping miring min X per R. Sekarang tannya, tan desa min Y per min X gitu kan. Nah, sekarang kalau yang di satunya lagi, oke. Nah, ini berarti sekarang kita bisa dapat segitiga, gambar segitiganya kayak gimana? Kan ini R-nya, ini gini, nah gini loh. Ini min Y, ini X positif, tapi berarti nyari sinnya, sin sama dengan sin depan miring, berarti min Y per R. Sekarang cos samping miring, cos sampingnya berapa? X per R. Sekarang tannya min Y per X. Nah, berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa yang ini kan kuadran 1. Berarti nilai di kuadran 1, nilai sin, cos, tannya bernilai positif. Di kuadran 2, yang ini ya. Di kuadran 2 kita lihat yang nilainya positif yang mana aja. Sin, nilai sinnya positif, nilai cosnya negatif, nilai tannya negatif. Di kuadran 2 tan dan cosnya negatif. Ya, ini saya merahin nih. Di kuadran 2. Di kuadran 1 sin cos tannya nilainya positif.
Sekarang kalau di kuadran 3 yang nilainya negatif yang mana? Yang nilainya yang negatif sin sama cos ya. Sin sama cosnya dia bernilai negatif. Kalau tannya dia bernilai positif. Kenapa positif? Karena lihat ini negatif bagi negatif. Ini di kuadran 3. Bagaimana dengan di kuadran 4? Di kuadran 4 di sini dapat disimpulkan bahwa nilai yang positif itu adalah nilai cosnya positif, nilai sin dan tannya itu adalah negatif. Jadi, nilai-nilai perbandingan trigonometri pada tiap kuadran itu berbeda. Ada yang positif, ada yang negatif. Kok bisa ada yang beda-beda? Nah, ini tadi analoginya, bukan analogi sih, ini diibaratkan ini melalui lingkaran yang tadi kita bikin itu. Gitu ya. Oke. Jelas ya.